Leka berusaha mengatur nafasnya yang terengah-engah. Dadanya tampak naik turun seraya menatap wajah Niko yang berpeluh. Seolah senyum terbingkai di wajah Leka menampakkan kesenangan yang diberikan Niko. Setelah mata keduanya masih saling mengunci tanpa Niko masih betah berlama-lama berada seraya menatap lekat wajah Leka yang dipenuhi keringat. Bagi Niko, pesona Leka naik berkali-kali lipat ketika membuatnya menginginkan Leka ada di bawah kendalinya lagi dan lagi. Nanti siang aku mau ketemu Cindy, boleh? Tanya Leka sembari memainkan jemarinya di sela-sela rambut lelaki itu yang tampak berantakan. Tetapi anehnya Leka sangat suka jika rambut Niko acak-acakan seperti ini. Di Pacific Place, tapi cuma makan doang. Habis itu mau antar Cindy ke butik. Niko tampak berpikir sejenak, kemudian menarik diri dari dalam mereka dan berguling ke samping, berbaring miring menghadap sang istri dengan sebelah tangan tertekuk menopang kepalanya. Boleh, tapi Morris dan Haris harus ikut kamu, ucap Niko santai. Mata Leka membulat lantas menoleh ke arah Niko yang gak perlulah mereka ikut, cuma sebentar doang kok. Lagian aku ditemenin Cindy dan gak pergi sendirian. Niko menggeleng keras. Sebelah tangannya yang lain mendarat di perut Leka dan mengusap-usapnya lembut. Jangan membantah sayang, pilihannya cuma ada dua. Mereka ikut kamu atau kamu gak usah ketemu sama Cindy di luar. Di rumah aja ketemuannya. Memang pada dasarnya Niko ialah lelaki posesif, sampai kapanpun akan tetap posesif, apalagi jika itu menyangkut keselamatannya. Leka lantas mengangguk pelan untuk menyetujui keinginan Niko. Toh meski kedua bodyguard ikut pun mereka tak akan dekat-dekat dengan dirinya, bukan? Ya sudah, nggak apa-apa, aku ditemani mereka, ucap Leka patuh. Niko terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk mengacak rambut Leka dengan gemas. Bagus, aku cuma nggak mau terjadi sesuatu denganmu Leka. Sudah sering aku merasa jantungku nyaris copot gara-gara kejadian yang menimpa kamu setiap lepas dariku, dan aku nggak mau hal itu terjadi lagi. Mata Niko menatap Leka dengan tatapan tegas, tampak menakutkan. Tapi entah sejak kapan Leka menyukai tatapan itu, selain tatapan lembut tentunya. Iya, aku tahu kekhawatiranmu yang, tapi kamu jangan terlalu khawatir berlebihan, oke? Leka mendaratkan sebuah kecupan mesra. Jangan pernah berpikiran negatif tentangku sayang, bisik Niko dengan menempelkan dahi mereka. Nafasnya terengah sebelum kembali melanjutkan kalimatnya. Aku dan Valerie sudah berakhir lama. Aku gak punya perasaan apapun untuk dia, dan alasanku membantunya adalah murni karena ingin menolong anaknya, gak lebih. Niko mengecup Leka singkat. Ia tahu jika pikiran Leka masih mengganggu dengan telepon Valerie kemarin sore. Meski Leka tahu apa isi percakapan mereka saat itu. Aku hanya mencintai kamu. Ingat itu baik-baik Leka. Leka tersenyum dan mengangguk. Emosinya begitu mudah sekali berubah. Bahkan saat ini Leka yakin jika Niko menyaksikan pipinya yang tiba-tiba memerah. Siang harinya Leka dan Cindy menghabiskan waktu dengan makan siang di sebuah restoran. Keduanya saling menumpahkan rindu dengan bercerita tentang kehidupan mereka selama terpisah 1 bulan terakhir sekarang. 1 bulan terakhir ini. Gimana kandungan kamu, Le? Kapan lahiran? Udah gak sabar nih aku, pingin gendong bayi, tanya Cindy setelah menyuapkan sesendok nasi goreng cabai hijau ke dalam mulut. Good, anakku kuat, sabarlah, 3 bulanan lagi dia keluar kok. Leka terkekeh. Tapi kamu mau lahiran di mana? Tanya Cindy penasaran. Di sini atau di Paris? Leka tersenyum. Baru semalam dia membahas hal itu dengan Niko saat sebelum tidur. Kayaknya di sini sih. Kalau di Paris Niko nggak mau saat aku lahiran jauh dari mama sama papa. Lagian bulan depan kan kalian married. Jelas Leka sebelum menyeruput cappuccino-nya.
Leka sempat melihat Harry dan Morris yang terduduk di sebuah meja dekat pintu keluar. Seperti biasa, mereka selalu terlihat seperti pengunjung kebanyakan, tak menampakkan jika mereka adalah bodyguard, hanya tubuhnya saja yang terlihat kekar. Lah terus, kalian gak akan pulang lagi ke Paris sekarang? Pulanglah, kalau kakek udah sembuh, kami akan balik lagi. Terus nanti pulang lagi ke sini sebelum pesta pernikahan kamu sama Keanu. Mumpung aku masih bisa bolak-balik pakai pesawat. Cindy tampak manggut-manggut paham. Baguslah kalau begitu. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh datang ke Paris cuma buat gendong anak kamu. Seloroh Cindy diiringi kekehan kecil. Dasar nggak mau rugi. Ledek Leka bercanda. Ah ya, gimana kabar Keanu? Dia ada di Jakarta, lagi di Pontianak. Resiko punya perusahaan di sana. Jadi dia bolak-balik Jakarta seminggu 2 kali. Kini giliran Leka yang mengangguk-anggukkan kepala. Keduanya lantas fokus pada makanan masing-masing sambil mengobrol ringan. Sejujurnya, sejak tadi Cindy ingin bercerita satu hal pada Leka tentang Keanu. Sejak pertunangan Cindy dan Keanu terasa semakin dekat, sampai-sampai keduanya tak memiliki privasi lagi termasuk dalam hal ponsel. Cindy dapat mengakses semua ponsel Keanu sesuka hati dan Keanu pun tidak keberatan dengan hal itu. Saat itulah Cindy melihat banyak foto Leka yang diambil secara diam-diam di ponsel calon suaminya. Cindy memberanikan diri untuk bertanya. Beruntung Keanu langsung jujur jika dirinya sempat menyukai Leka, namun Keanu pikir Leka sendiri tak pernah tahu tentang perasaan Keanu padanya. Kenapa ngelamun? Pertanyaan Leka telah membuyarkan lamunan Cindy. Enggak apa-apa. Pada akhirnya Cindy mengurungkan niatnya untuk jujur pada Leka. Biarlah, ia tak mau membebani Leka dengan perasaan Keanu. Toh lelaki itu telah melupakan Leka sekarang dan Keanu selalu bilang jika wanita yang dicintainya sekarang ialah Cindy. Selepas makan siang selesai, Leka mengantar Cindy pergi ke sebuah butik untuk melakukan fitting dress pengantin. Seorang pelayan membukakan pintu dan mereka disambut oleh pemilik butik. Tak lupa Cindy mengenalkan Leka pada wanita tersebut. Bu, gaunku sudah selesai, tanya Cindy antusias. Sudah dong, ayo sekarang kamu coba, jawab sang pemilik butik dengan senyuman lebar. Cindy mengangguk lalu beralih pada Leka. Aku ke dalam dulu. Oke, jangan lupa nanti tunjukin ke aku pas lagi pakai gaunnya. Leka mendaratkan dirinya di atas sofa tempat menunggu. Yap, pasti. Sebelah mata Cindy mengedip sebelum akhirnya berlalu mengekori langkah wanita pemilik butik tersebut. Selepas kepergian Cindy, Leka tampak memfokuskan diri pada ponsel, mengirim pesan pada Amelia untuk menanyakan kondisi Arif saat ini. Rencananya sehabis dari mengantar Cindy, ia akan pergi ke rumah sakit bersama Nico dan Feli. Beb, gimana dressku yang tadi? Bagus kan? Rengek seorang wanita yang baru saja keluar dari ruang ganti. Sudah kubilang itu terlalu terbuka untukmu. Cari model yang lain saja, ucap pria di sampingnya dengan tegas. Tapi aku suka. Ingat janjimu padaku, Elena. Jangan keras kepala. Mendengar percakapan pria dan wanita tersebut, apalagi ada nama Elena disebut-sebut, Leka seketika mendongak, mengalihkan fokusnya dari ponsel ke arah sumber suara. Tampak Elena dan seorang pria tengah beradu pendapat tentang gaun pengantin yang akan dipakai. Pada saat bersamaan Elena berbalik hingga matanya bertemu dengan Leka yang masih terduduk di sofa, dan untuk beberapa saat keduanya terlihat sibuk dengan pikiran masing-masing. Dia calon suamimu? Tanya Leka basa-basi, sebab tanpa bertanya pun Leka telah tahu hubungan apa yang dimiliki Elena dan lelaki yang bersamanya. Begitulah
kami akan segera menikah. Elena tersenyum sangat tipis sambil menimbang-nimbang cangkir berisi americano di tangannya. Setelah melihat Cindy mengenakan gaun pengantinnya, Leka sepakat untuk mengobrol dengan Elena, dan disinilah mereka saat ini, di sebuah kafe yang ada di lantai 2 butik tersebut. Sementara itu Cindy masih asyik mengobrol dengan pemilik butik untuk membuat rancangan gaun ketiga yang akan dipakai saat resepsi pernikahan. Kamu sedang hamil anak kedua, Nico. Leka menahan tawa mendengar pertanyaan Elena. Apa menurutmu aku hamil oleh pria lain? Tanya Leka santai. Elena lantas mengedikkan bahu. Enggak juga, melihat kepribadianmu kayaknya kamu cukup setia. Semenjak pertemuan terakhirnya dengan Elena di kediaman Arif beberapa bulan yang lalu, Leka tak tahu kabar perempuan itu. Lagi pula untuk apa dia tahu? Mereka tak cukup dekat, apalagi mengingat status Elena yang saat itu masih sebagai tunangan Nico. Dan Leka tak menduga jika mereka akan bertemu di tempat ini. Dalam situasi Elena akan menikah dengan pria lain, Leka lantas mengalihkan pandangan sesaat ke arah calon suami Elena yang saat itu tengah duduk di sebuah meja tak jauh dari mereka. Sepertinya lelaki itu memberi privasi pada Elena untuk berbicara dengannya. Dia kekasihku sejak 5 tahun yang lalu, satu-satunya pria yang aku cintai, ucap Elena sambil mengikuti arah pandang Leka. Leka sedikit terkejut, dia memutar kepala hingga berhadapan kembali dengan Elena. Kamu cukup setia juga ternyata. Aku kira kamu sempat menyukai Nico saat kalian bertunangan selama 1 tahun. Elena terkekeh. Apa Nico gak pernah cerita sama kamu? Tanyanya penasaran. Walau kami bertunangan, tapi ada perjanjian di antara kami saat itu. Kami menikah, tapi aku tetap dengan kekasihku dan Nico dengan dunianya. Cuma itu, simpel bukan? Sejenak Leka berpikir, dulu Nico memang sempat bercerita padanya terkait hal tersebut. Aku tahu, Nico pernah cerita, tapi jujur saja, aku pernah tergoda oleh suamimu, akui Elena dengan jujur. Saat itu, aku sedang bertengkar dengan kekasihku. Aku kesal dan marah, makanya aku mencoba membuka hati untuk pria lain. Dan ya, aku pikir menikah dengan Nico yang jadi tunanganku saat itu bukan sesuatu yang buruk. Nico sangat menarik, aku yakin siapapun akan rela jadi istri dia. Elena terkekeh dan berkata tanpa ragu. Leka hanya menanggapinya dengan senyuman tipis. Dia setuju dengan kalimat terakhir Elena, tapi tentu saja ia tak akan rela jika wanita lain yang menjadi istri Nico. Menarik juga ceritamu, dan aku salut dengan keberanianmu untuk jujur sama aku. Elena terdiam sesaat. Sejujurnya ada satu lagi yang harus dia akui pada Leka, tetapi dia masih ragu dan menimbang-nimbangnya. Beberapa saat, ada satu hal yang ingin aku katakan sama kamu, ucap Elena pada akhirnya. Sebenarnya orang yang melaporkan hubungan kalian pada Tuan Arif itu adalah aku dan Danar. Mata Leka sedikit membulat. Ia terperangah hingga rasanya sulit dipercaya jika Elena dan Danar akan berbuat sejauh itu. Efek dari perbuatan mereka cukup menyakitkan. Nico yang ditendang dari keluarga dan perusahaan, sampai-sampai mereka harus berpisah selama 3 bulan. Air muka Leka berubah muram. Ditatapnya Elena dengan tatapan tajam. Wow, kerjasama yang luar biasa. Rencana kalian telah sukses merugikan orang lain. Aku tahu kamu boleh marah sama aku saat ini, tapi sangat sulit dipercaya. Ternyata aku malah merasa menyesal seperti sekarang. Elena tampak mengembuskan nafasnya perlahan. Menyesal? Iya, sudah aku bilang. Saat itu aku tertarik dengan Nico, makanya aku berani bekerja sama dengan Danar. Tapi setelah itu aku menyesal karena gak ada timbal balik buatku dari Nico maupun Danar. Leka mendengus pelan. Dia meraih sling bag di atas meja dan berdiri. Tak ada gunanya berlama-lama mengobrol dengan Elena. Hal itu hanya akan membuatnya emosi. Akan tetapi saat Leka akan melangkah pergi,
pergi. Pergelangan tangannya ditahan oleh Elena. Leka terpaksa berhenti dan berbalik menatap Elena dengan tatapan penuh tanya. Maaf, Elena melarikan pandangan ke arah lain. Dia cukup malu untuk menatap Leka. Leka terhenyak rasanya bagai mimpi di siang bolong mendengar kata maaf keluar dari bibir Elena. Seriously? Tanya Leka tak percaya. Elena mengangguk. Aku tahu sangat memalukan meminta maaf seperti ini, tapi aku takut kita nggak bertemu lagi, jadi aku benar-benar minta maaf. Leka terdiam. Dia menatap Elena dan mencari kesungguhan dalam raut wajah itu. Leka tahu, untuk orang seperti Elena, mengucapkan kata maaf bukanlah sesuatu yang mudah. Lagi pula kejadian itu sudah berlalu. Leka melepaskan tangan Elena dari pergelangan tangannya. Aku adalah orang yang mudah memaafkan, tapi tidak dengan melupakan. Tungkas Leka sebelum akhirnya pergi dari hadapan Elena yang melongo dengan jawaban yang dia dapat. Jadi dia memaafkan aku atau enggak? Gumam Elena. Lalu dia mencerna baik-baik kalimat Leka dan akhirnya dia paham jika Leka telah memaafkannya, tapi tidak mudah untuk melupakan kesalahannya. Di sisi lain, Niko pun memanfaatkan waktu luangnya di Jakarta untuk bertemu dengan Ervin. Saat ini mereka ada di ruangan kantor milik Ervin, ditemani dengan coffee latte yang dibawakan oleh OB. Duduk berhadapan di atas sofa. Jadi kamu mau mendirikan kantor di Jakarta? Tanya Ervin sesaat setelah dengar rencana Niko yang akan membangun sebuah kantor. Ya, istriku akan melahirkan di sini dan akan tinggal sekitar 2 atau 3 bulan. Aku nggak mungkin meninggalkan dia dengan bolak-balik ke Paris. Makanya aku akan mendirikan bangunan yang nggak terlalu besar, jelas Niko sambil bersedekap dada. Matanya menatap Ervin sekilas. Oke. Aku akan merekomendasikan kontraktor yang kerjanya cepat dan profesional. Bahu Niko kemudian terangkat. Enggak perlu bro, aku sudah dapat yang paling cepat dan paling profesional. Ervin mencecakkan lidah melihat senyuman aku Niko yang tampak menyebalkan di matanya. Oke, setidaknya aku sudah punya niat membantu. Niko hanya terkekeh sebelum akhirnya menyeruput kopi yang telah mendingin, lantas meletakkan cangkirnya di atas tatakan lalu berkata, Vin, kamu tahu kabar Jerry? Jerry? Ulang Ervin memastikan. Iya, Ervin tampak berpikir sejenak. Kalau nggak salah terakhir aku ketemu dia setahun yang lalu. Biasanya dia datang ke sini, tapi nggak pernah lagi sejak saat itu. Jelasnya, aku nggak tahu lagi kabar dia. Niko, Ervin, dan Jerry adalah teman sedari mereka sekolah. Sementara Keanu berteman dengan Niko sejak kecil. Meski hubungan Niko dan Jerry menjadi tidak baik sejak ketahuan berpacaran dengan Valerie, tetapi Jerry dengan Ervin masih tetap berkomunikasi. Untuk itulah Niko bertanya tentang keberadaan Jerry pada Ervin. Kenapa? Jangan bilang kamu merindukan Jerry. Ervin kemudian tergelak saat Niko langsung melayangkan tatapan tajam padanya. Niko lantas menceritakan terkait kondisi anak Jerry dan Valerie pada sahabatnya itu. Niko tak bisa membiarkan Jerry lari begitu saja dari tanggung jawab sementara kondisi anaknya sedang sakit. Setelah Niko menyelesaikan obrolannya pada Ervin, pada saat bersamaan ponselnya berdering dan menampilkan nama Valerie di sana, ia berpikir jenak sebelum akhirnya menerima panggilan tersebut. Halo Val, ada apa? Sapa Niko. Ervin yang ada di hadapannya tampak mengerutkan kening, penasaran dengan apa yang akan dibicarakan mereka. Apa kamu sudah panggil dokter? Oke, kalau begitu sekarang aku ke sana. Niko menutup panggilan dan segera berdiri. Dia lantas menatap Ervin. Aku mau ke rumah sakit, kamu mau ikut? Dilihat dari raut wajah Niko yang tampak khawatir, sepertinya ada sesuatu terjadi dengan anaknya Valerie. Ervin menggeleng pelan. Aku ada meeting 20 menit lagi. Duluan aja, sore aku menyusul. Anaknya Valerie kenapa? Niko tak langsung menjawab. Lebih dulu, dia mengetik pesan pada Leka untuk memberitahunya bahwa dia akan menjenguk anak Valerie. Bagaimanapun meski Leka tak dapat melihat aktivitasnya saat ini, Niko tak mau berbuat sesuatu yang akan menimbulkan kecurigaan Leka padanya.